Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kebudayaan Jawi. Masih tentang ilmu pitung ya. Pitung Jonggo Jangkep, pitung yang lebih tua daripada pitung primbon. Kali ini saya akan mewedarkan panjenengan semua ya, seluruh dari seluruh Indonesia. Pitung bagaimana gaduan dari Selasa Pon dengan Selasa Pahing. Ya, pitung Jonggo Jangkep adalah pitung yang lebih tua daripada pitung primbon, pitung yang mampu menggambarkan lagu perkawinan tiap 2,5 tahun sekali. Pitung ini berkembang dalam kebudayaan masyarakat Islam Abugi. Oleh karena itu saya sampaikan salam untuk semua sedulur Abugi yang ada seluruh Indonesia. Saya orang yang lahir dan besar dari kampung Abugi. Mohon izin untuk membacakan pitung Jonggo Jangkep. Baik, saya mulai saja. Selasa Pon itu neptunya 10, sedangkan Selasa Pahing itu neptunya 12. Bagi yang akan menikah silahkan diperhatikan bagaimana lelakon kehidupan panjenengan dalam pernikahan. Sedangkan yang sudah menikah, biar fair, silahkan pitung ini diuji dengan lagu kehidupan panjenengan. Oke, siap-siap ya. Saya mulai saja. Jangka yang pertama itu usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Awal pernikahan, apa yang akan terjadi untuk pasangan Selasa Pon dan Selasa Pahing, atau Selasa Pahing dan Selasa Pon. Ya, gambaran pitungnya dalam pitung Jonggo Jangkep gambarkan adalah Jisong Jiroro Seru. Tibo pitung loro itu artinya apa? Nah, ini ujian ya. Pada usia awal perkawinan panjenengan di usia 0 sampai 2,5 tahun, jenengan akan diuji dengan kondisi saling menyalahkan. Tafsir aslinya di dalam naskahnya itu adalah weleh-welehan. Weleh-welehan itu begini gambarannya. Nah kan biar tak kandani ora kena. Nah saiki yo nek kadung ini terus harap piye. Nah semacam itu. Nah kan wis tak elingno biyen. Lah opo saiki ngene? Nah artinya ada kondisi kekecewaan yang akan muncul ini pada masa ini, dan itu dilontarkan. Ada lontaran kekecewaan yang dibolehke genti karena dia tak kena dikandani. Apakah yang menyebabkan? Pembaca pitung manapun tidak tahu apa yang menyebabkan, tapi kondisi ini akan datang ke panjenengan pada usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Jadi ini ujian. Baik, saya lanjutkan pada jangka yang kedua. Jangka yang kedua itu usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Tibonggo pitungnya Jiji Songtu Jiserlu. Tiba pitung wolu. Pitung wolu itu apa? Pitung wolu itu adalah rezeki lancar. Pada usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun untuk pasangan Selasa Pon dan Selasa Pahing, rezekinya akan lancar, dari segala penjuru akan datang. Rezeki lancar gambarannya bagaimana segala hal yang diinginkan banyak tercapai. Rezeki datang dari segala penjuru, tidak terduga-duga maupun yang diduga datang. Apapun yang diusahakan membuahkan hasil sehingga kepenak intinya. Gaduan itu Kang Mas Bayu Bode Pak D. Jadi gaduan gabung ke. Jadi pitung gabungan yang paling banyak dicari itu adalah rezeki lancar dan rezeki gede. Semakin banyak rezeki lancar itu semakin bagus. Kendati demikian ada syarat khusus ketika rezeki banyak itu muncul, tapi kalau ketiban pitung papat itu tetap buruk. Pitung papat itu tiba pati kalau menurut primbon. Jonggo Jangkep tidak mengenal tiba pati, tapi tafsirannya adalah musibah besar. Nanti kita lihat, ini sudah ada pitung, ada ujiannya, dan sudah ada rezeki lancarnya. Baik, saya lanjutkan jongko sing ketelu. Jongko sing ketelu itu usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Apa gambaran kejadian ketika 5 sampai 7,5 tahun pasangan ini mendapatkan neka pitung Jiro Songlu Ser Song.
tiba rezeki kosong. Nah, rezeki kosong itu rezeki seret ya. Hati-hati dengan rezeki kosong. Saya beritahukan kenapa? Karena rezeki kosong itu bisa jadi mbok-mbokane masalah. Masalah-masalah lain bisa muncul karena rezeki kosong. Dan ini biasanya rezeki kosong itu masalah cilik bisa jadi gede, masalah gede tua ambah gede. Nah, piye carane mensyaratinya, menyiasatinya? Bisakah disarati? Bisa. Panjenengan bisa melihat videonya di channel ini, bagaimana cara mensarati pitung nol, angka nol ya. Nah, tadi juga ya untuk pitung tadi tiba waleh-walehan atau saling menyalahkan itu juga cari saja cara mensarati pitung loro atau dua. Nanti akan muncul ya. Ini pitung kosong. Ini adalah ojo khawatir untuk Mas Bayu, Bode Pak D. Pitung kosong itu adalah pitung yang paling mudah untuk disiasati rezeki seret itu. Nanti dilihat videonya, itu jenengan guyu dewi. Oh ternyata gampang disarati. Nggih. Pitungnya sangat mudah disarati dan sangat mudah. Jadi ketika jenengan rezeki seret melakukan itu juga bisa untuk memperlancar rezeki. Dan ini banyak dilakukan oleh saudara kita yang dari etnis Tionghoa. Ya, konsep dasarnya itu nanti sehingga orang-orang Tionghoa itu banyak sekali yang kaya-kaya. Karena apa? Karena dia melakukan teknik untuk memperlancar rezeki sehingga rezeki mereka nggak pernah kosong. Nah, nanti di persani piyambak ya, nanti dilihat bagaimana cara mensaratinya. Sekarang masuk jangka yang keempat. Jangka yang keempat itu usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi digambarkan dalam angka pitung song tu jisong ji sertu. Pitung tibongko pitu. Pitu itu apa artinya? Tafsirnya adalah rezeki berada di tempat jauh. Hati-hati salah tafsir ya. Bukan rezeki menjauh, rezeki berada di tempat jauh itu artinya kaitannya rezeki ada di luar kota. Sedangkan rezeki menjauh itu jenengan disirik rezeki. Ini bukan itu, tapi rezekinya berada di tempat jauh. Maka pada posisi ini panjenengan nanti akan ada kondisi di mana jenengan akan mengejar rezeki. Ingat Selasa Pahing pada usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Jenengan ada kemungkinan nanti akan mengejar rezeki, mengejarnya bisa jenengan kerja luar kota ini ya, terus-terusan muter luar kota. Atau panjenengan bisa ngelaju. Atau bahkan pindah rumah. Saya contohkan begini. Jenengan dalamnya Kediri misalkan. Ya, lain untuk tender menyediakan lombok 1 ton setiap minggu di Jakarta. Maka setiap minggu sekali jenengan numpak truk duit pelatih agi ngosel-ngoselkan itu kan Jakarta. Itu pitung-pitu. Atau jenengan mungkin tentara, jenengan pinarak teng Jember, rumahnya di Jember. Tiba-tiba dapat telegram baru khusus untuk berangkat ke Papua. Ini pitung-pitu. Atau mungkin sederhana, jangan kerjanya neng Sidoarjo, ya Sidoarjo. Tiba-tiba perusahaan ini pengen buka wilayah baru di Cirebon, Jawa Barat. Jangan pindah ke Cirebon dan posisinya jangan nanti akan jadi manajer atau apapun. Itu termasuk pitung-pitu. Pitung-pitu ini pitung netral. Jadi isor rezeki tambah akeh, isor rezeki ini sithik. Tapi titenane untuk panjenengan dititeni nek pas tiba pitung-pitu kok jenengan anteng-anteng wae ning omah, biasanya rezekine rada seret. Sing pun lewati, coba diuji. Pada usia pernikahan 7,5 sampai 10. Ingat, masane 7,5 sampai 10. Jenengan ngalih nggon. Kadang ada yang merantau ke Malaysia dan sebagainya, ke Singapura, ya, ikut TKW, TKI sampai ke Arab. Ini pitung-pitu. Memang mengharuskan panjenengan harus pindah ke lokasi. Ya, kalau nggak mau ya berarti orang pindah lokasi ya laju. Nah, selanjutnya jongko sing kelima. Jongko sing kelima itu usia perkawinan 10 nganti 12,5 tahun. Tiba pitungnya songlu jiji jisrengo. Tiba pitung songo. Pitung songo itu dalam tafsir Jawa dari pitung Jawa itu adalah rezeki sangat besar atau rezeki besar. Zaman biyen ketika ditafsirkan ini saking gedene rezeki jenengan nganti kuat bangun omah. Gampangane ngoten. Dan saiki ya mboten omah, berkembang menjadi lebih lebar. Contohnya jenengan tuku sesuatu sing ora gampang dicekel sak dek sak nyet.
Contoh tuku apartemen ya saged. Nggih, tuku properti saged, tuku mobil saged. Ini termasuk pitung songo. Maka dia rasa kaget ya simpun lewati lho pas pitung songo aku kuat tuku mobil nggih pitung songo. Pitung songo niku pitung sak gede-gedene pitung dalam pitung Jawa. Ya pitung gede-gede. Iki sing paling digoleki, yang atas digoleki niki. Lah pasangan Selasa Pon kali Selasa Pahing mendapatkan ini pada jangka usia 10 sampai 12,5 tahun. Dililing jangkane 10 nganti 12,5. Nah, itu gambarannya ngoten. Lah itu adalah gambaran perkawinan Selasa Pon dan Selasa Pahing dalam satu putaran. Sak jangkep sak putaran. Nah, iki mesti harus protes. Lho kok mung tekan 12,5 tahun tok pitunge. Nah terus wis nikah 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Piye nasibe? Kang Mas Mbak Yu, pitung Joko Jangkep itu menilai perubahan nasib pasangan itu hanya 5 kali. Hanya 5 kali. 5 kali perubahan itulah yang akan dijalani seumur hidup dalam perkawinan. Jadi tiap perubahan itu jangkanya 2,5 tahun. Maka tadi dari mulai 0 sampai 2,5, 2,5 nganti 5, 5 7,5, 7,5 10, 10 nganti 12,5. Saputeran ya, itu 12,5 tahun. Nah, 15 16 tahun dilanjut ke Kang Mas Bayu. Jadi pitung itu mengulang. Nah, ini sih mengakibatkan jadi kan kadang-kadang merasa kita wis tahu nglakoni koyo ngene. Nggih. Jadi pitung urip itu mengulang 5 kali perubahan. Dan ini perubahan ini kadang-kala jenengan ora kroso karena apa? Waktu, dimensi, lokasi, situasi, tantangannya yang berbeda sehingga ora sadar jenengan mengulang. Tapi bagi orang yang setiti, tajam rasanya, bisa melihat dengan cara pikiran yang sangat menep, nanti akan melihat bahwa perubahan nasib perkawinan itu hanya terjadi 5 kali. Nah itu gambarannya begitu. Lah piye carane ngitung nek wis 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun? Kula ajari carane ngitung, Mbak Yu. Nek wis 12,5 tahun, iku berarti jenengan baleni pitunge. 12,5 nganti 15 tahun. Iki neruske pitunge tapi tafsire baleni. 12,5 nganti 15 tahun itu hasil pitunge padha karo 0 nganti 2,5 tahun. 15 nganti 17,5 tahun iku pitunge padha karo 2,5 nganti 5 tahun. Iki mengulang. Sak dawane jejodane jenengan. Nek jenengan masuk ning putaran kedua berarti jangkep kali. Wis jangkep telu, jangkep papat. Sak dawa-dawane jejodane jenengan. Nah, dihitung piyambak jenengan saged. Mbok dilatihan ngitung piyambak, mesti jenengan saged. Nggih, Kang Mas Bayu. Pitung itu dijabarkan bukan untuk menakut-nakuti jenengan ya, tapi pitung itu dijabarkan supaya jenengan tahu. Dengan tahu jenengan bisa melangkah secara titilan hati-hati. Yang ada masalah, panjenengan diharapkan bisa menyiasati. Mengaten Kang Mas Bayu ya. Semoga ini bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.